Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agung The Professional. Membeli HP memang tidak boleh sembarangan, meskipun harganya sekitar 2 jutaan, tetapi itu akan menjadi pegangan Anda sehari-hari. Untuk itu kami memeriksa menggunakan Google Trend. Semua HP di rentang harga 2 jutaan. Untuk memilih HP-HP mana saja yang paling banyak dicari di Google dalam periode 6 bulan terakhir. Dan inilah hasilnya. Yang pertama, Xiaomi Redmi Note 12. Redmi Note 12 ini menjadi senjata Xiaomi untuk memenangkan konsumen di rentang harga 2 jutaan. Seperti kita tahu, di rentang harga tersebut terdapat paling banyak konsumen di Indonesia ini. Desain Redmi Note 12 ini sudah sangat cantik, untuk bentuknya sudah serba flat, baik permukaan depan, belakang, maupun sampingnya. Jadi terkesan sudah seperti HP flagship yang berharga lebih tinggi. Desain yang indah ini kemudian dibalut dengan pilihan 3 warna yang menawan. Onyx Gray, Ice Blue, Mint Green. HP ini mempunyai dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut. Tinggi 165, lebar 76 dan tebal 7,85. Dan mempunyai berat 183,5 gram. Jadi HP ini terbilang cukup tipis dan ringan untuk menemani Anda sehari-hari. HP ini juga sudah memiliki sertifikasi IP53, jadi bisa tahan apabila terkena debu dan percikan air. Tapi jangan coba-coba untuk dicelupkan ke dalam air, karena itu akan merusak HP-nya. Lalu kita lihat apa saja yang ada di kelilingnya. Yang pertama, pada sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volume up dan down. Pada bagian atas terdapat mikrofon, kemudian infrared blaster yang bisa Anda gunakan untuk mengontrol perlengkapan rumah tangga yang ada penerima infrarednya. Dan ada audio jack 3,5 untuk mendengarkan musik menggunakan kabel. Pada sisi kiri, terdapat SIM tray non-hybrid. Bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD dengan kapasitas sampai 1 TB kemudian. Pada bagian bawah terdapat mikrofon, USB Type-C. Dan speaker hanya 1 speaker saja alias mono. Untuk speaker suaranya cukup bagus. Sementara untuk layarnya, diperkuat oleh Corning Gorilla Glass 3 dan dibekali dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inch. Dengan resolusi Full HD 2400 x 1080 pixel dan refresh rate sampai 120 Hz. HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 1150 nit untuk peak brightness atau 700 nit untuk HBM. Pada bagian belakang terdapat paket kamera yang lengkap termasuk LED flash. Ada kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan tidak ketinggalan ada kamera makro 2 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama bisa di 1080p 30 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 13 megapiksel terletak pada bagian tengah atas dengan desain punch hole. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Untuk koneksi Redmi Note 12 ini cukup lengkap 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB OTG, dan ada FM radio. Dari segi performance, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer, kemudian ditemani GPU Adreno 610. Dengan SoC ini diklaim mampu mengangkat gambar sampai Full HD 120 Hz. Untuk RAM, ada 3 varian, yaitu varian 4, 6, dan 8 GB. Sedangkan storage-nya, 128 GB RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4x dan storage menggunakan teknologi UFS 2.2, yang mana jauh lebih cepat dari teknologi eMMC, yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan MIUI 1.4 dengan basic Android 13, baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh charging 33 Watt. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselerometer, gyro, proximity, dan kompas. Untuk performa gamenya sebagai berikut. Kemudian Call of Duty Mobile Battle Royale. Di sini framerate maksimal yang bisa digunakan hanya sampai 40 fps aja. Itu juga terbatas hanya untuk setting low aja ya. Saat kami coba mainkan match dengan smartphone ini, framerate yang didapatkan terbilang cukup konsisten di 40 fps. Kami coba 3 match dengan durasi sekitar 30 menit, framerate-nya juga konsisten di 40 fps terus. Untuk gyro aiming saat kami coba terbilang relatif akurat dan lancar karena memang dia pakai hardware based gyro di sini. Pada paket penjualannya terdiri dari charger 33 Watt, kemudian
sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing bening dan di HP-nya itu sendiri sudah terpasang screen protector. Berikut ini harga dari Redmi Note 12. Yang kedua Realme 10. Realme 10 memang sudah tidak baru lagi. HP ini keluar di awal November tahun 2022. Namun layak dimasukkan dalam jajaran HP 2 jutaan terbaik di 2023. Realme 10 ini mempunyai desain yang juga tidak kalah keren, serba mengotak, seperti HP flagship merek buah-buahan itu. Semua permukaan serba flat, depan, belakang, samping, sehingga terlihat elegan. Seperti juga yang lainnya, yang enak dilihat, belum tentu enak dipegang. HP ini kalau dipegang menjadi sedikit kurang nyaman, dikarenakan efek sudut karena permukaan flat tersebut. Desain yang indah ini dibalut dengan warna clash white dan rust black. Bodi belakang polikarbonat dengan teknologi light particle. HP ini termasuk tipis, yaitu cuma 7,95 mm. Sedangkan panjangnya 159,9 mm dan lebarnya 73,3 mm. Untuk beratnya sendiri 178 gram, masih cukup ringan. Sayangnya HP ini belum memperoleh sertifikasi tahan debu dan air, jadi penggunaannya jangan terlalu ceroboh. Mari kita lihat apa aja yang ada di sekelilingnya. Pada bagian sisi kanan terdapat tombol power yang merangkap sebagai sensor fingerprint, kemudian ada tombol volume. Bagian atas hanya ada mikrofon saja. Di bagian kiri ada SIM tray non-hybrid, bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Kemudian, pada bagian bawah terdapat mikrofon, audio jack 3,5, USB Type-C, dan speaker, dalam kurung hanya 1 speaker saja. Untuk speakernya mono, suaranya cukup bagus, detailnya cukup, bassnya ada meskipun tidak terlalu punci dan suaranya bisa di-up sampai 200%. Realme 10 datang dengan layar yang diperkuat Corning Glass 5 dan dibekali dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Dengan resolusi Full HD 2400x1080 pixel dan refresh rate sampai 90 Hz. Lanjut ke bagian belakang, terdapat paket kamera yang lengkap termasuk LED flash. Ada kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel. Untuk perekaman video bisa di 1080p 60 fps dan slow motion 1080p 120 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel terletak pada bagian atas kiri dengan desain punch hole. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Untuk koneksi Realme 10 ini cukup lengkap 4G, Wi-Fi 5, Wi-Fi sharing, Bluetooth 5, USB OTG, sayangnya belum ada NFC untuk HP ini. Untuk mendukung performanya, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer, kemudian ditemani GPU ARM G57 MC2. Dengan SoC ini diklaim mampu mengangkat gambar sampai Full HD 90 Hz. Untuk RAM dan storage mempunyai 3 varian, yaitu varian 4 dan 128 GB, kemudian 8 dan 128 GB, yang terakhir 8 dan 256 GB. Untuk yang RAM 8 dapat diekspansi 8 GB lagi secara virtual menggunakan sisa space di storage. RAM-nya sendiri tidak diketahui menggunakan teknologi yang mana. Sedangkan storage menggunakan teknologi UFS 2.2 yang mana jauh lebih cepat dari teknologi eMMC yang digunakan di adiknya Realme C55. Untuk softwarenya, Realme 10 ini menggunakan Realme UI 3 dengan basic Android 12. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh pengisian cepat 33 Watt dan pengecasan selama 28 menit diklaim bisa menghasilkan 50% daya terisi. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselerometer, gyro, proximity, dan kompas. Untuk performa gamenya sebagai berikut. Lanjut ke Honkai Impact 3. Setting preset quality, frame rate-nya kita set ke 60. Kita coba mainkan di stage post Honkai Odyssey dan kita dapetin FPS sekitar 25-30-an frame per second ya. Masih cukup playable. Lalu kita beralih ke Genshin Impact, setting di lowest 60 FPS. Kita coba traveling jalan-jalan 30 menitan dan kita dapat average-nya di kisaran 41 FPS dengan fluktuasi frame rate di kisaran 40-45 FPS. Pada paket penjualannya terdiri dari charger 33 Watt, Super VOH, kemudian sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing agak gelap. Berikut ini harga dari Realme 10. Selanjutnya adalah Tecno Pova 4 Pro. Ini dia HP pendatang baru yang mulai ngerecokin pemain gede di pasar HP 2 jutaan. Namanya Tecno Pova 4 Pro datang dengan tagline,
Real gaming for youth dari desainnya ini berbeda dengan kedua rekannya di atas, Redmi Note 12 dan Realme 10. Desain kedua HP yang sebelumnya adalah serba ngotak layarnya, bagian belakangnya, dan sisi-sisinya. Tecno Pova 4 Pro ini mengambil desain yang berbeda, yaitu bersudut atau membulat. Desainnya anti-mainstream. Dengan desain seperti ini, ada bagusnya juga. Dan desain bersudut ini membuat HP ini lebih enak pada saat dipegang. Desain anti-mainstream ini datang dengan 3 pilihan warna yaitu Rutile Orange, Fluorite Blue, Uranolith Grey. HP ini mempunyai dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut: tinggi 164, lebar 78, dan tebal 9,19. Itu cukup tebal, mungkin untuk mengkompensasi besar baterainya. Dan mempunyai berat 214 gram. Jadi HP ini terbilang cukup tebal dan berat. Sayangnya Tecno Nova 4 Pro ini belum memperoleh sertifikasi tahan debu dan air, jadi penggunaannya jangan terlalu ceroboh. Mari kita lihat apa yang ada di sekelilingnya. Yang pertama, pada sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volume up dan down. Beda dengan yang dua HP sebelumnya. Kedua HP di atas hanya ada satu tombol volume. Sedangkan HP ini punya dua tombol volume, satu untuk volume up dan satu untuk volume down. Pada bagian atas bersih, hanya ada grill speaker. Menariknya, HP ini mempunyai speaker stereo. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid, bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Desain SIM tray-nya agak spesial. Pada kedua HP sebelumnya mempunyai desain SIM tray memanjang atau disusun seri. Sedangkan HP Tecno ini desain SIM tray-nya vertikal atau disusun seperti paralel. Ini bagus karena bisa menghemat tempat. Kemudian, pada bagian bawah terdapat audio jack 3,5 mm, mikrofon, USB Type-C, dan grill speaker lagi. Jadi HP ini mempunyai dua speaker. Hal ini membuat HP ini mempunyai suara yang lantang dan enak dan sudah ada sertifikasi Hi-Res Audio dan DTS Sound. Terus terang ini mengalahkan dari kedua HP sebelumnya, Redmi Note 12 dan Realme 10. Sementara untuk layarnya diperkuat oleh Corning Gorilla Glass 3 dan dibekali dengan panel AMOLED berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate sampai 90 Hz. HP ini juga mempunyai kecerahan 500 nits sehingga Anda masih cukup nyaman saat menggunakannya di ruangan terbuka. Lanjut ke bagian belakang, terdapat paket kamera yang lengkap termasuk LED flash. Ada kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan depth kamera. Untuk perekaman video bisa di 2K6 0 fps dan 1080p 60 fps. Untuk slow motion bisa di resolusi 720p 240 fps. Sementara pada bagian depan, ada kamera selfie 8 megapiksel terletak pada bagian tengah atas. Namun sayang desainnya masih model teardrop. Kala jika dibandingkan dengan Redmi Note 12 dan Realme 10 yang sudah mengadopsi model punch hole. Namun ada yang menarik. Di dekat kamera ada lampu LED flash untuk membantu saat ambil foto selfie dalam keadaan low light. Untuk perekaman videonya sampai 2K di 30 fps. Tapi tidak bisa untuk 1080p 60 fps. Untuk koneksi Tecno Pova 4 Pro ini cukup lengkap. 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, Wi-Fi sharing, NFC, USB OTG, dan FM radio. Dari segi performance, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer, yang ditemani oleh GPU Mali G52MC2. Dengan SoC kuat ini diklaim mampu main game dengan lancar dan mulus. Untuk RAM 8 GB. Sedangkan storage-nya ada dua varian, 128 dan 256 GB. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4 kali dan storage menggunakan teknologi UFS 2.2, yang mana jauh lebih cepat dari teknologi eMMC yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan HiOS dengan basic Android 12. Sayangnya, untuk dukungan update sampai berapa tahunnya, tidak ada keterangan. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 6000 mAh yang didukung oleh pengisian cepat 45 Watt. Klaim dari produsen untuk ketahanan baterainya bisa dipakai 10 jam untuk main game. Fitur lainnya yang ada adalah sensor accelerometer, gyroscope proximity, dan kompas. Untuk performa gamenya sebagai berikut. Pada paket penjualannya terdiri dari charger 45 Watt, kemudian sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing bening dan di HP-nya itu sendiri sudah terpasang screen protector.
Berikut ini harga dari Tecno Pova 4 Pro. Selanjutnya yang keempat, Poco M4 Pro. Meskipun sudah 1 tahun di launching, HP Poco M4 Pro ini masih bertahan di jajaran HP 2 jutaan terbaik. Apa yang membuatnya seperti itu? Mari kita lanjutkan. Desain HP ini mengikuti standar desain tahun 2022-an, di mana desainnya masih membulat di sisi-sisinya. Namun tidak mengapa, karena desain tersebut terbukti lebih nyaman saat dipegang dalam waktu lama dan tidak mudah jatuh. Desain yang indah ini kemudian dibalut dengan 3 warna yang menawan. Power Black, Poco Yellow, dan Cool Blue. Poco M4 Pro ini mempunyai dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut: tinggi 159, lebar 73,87 dan tebal 8,09. Dan mempunyai berat 179,5 gram. Jadi HP ini terbilang cukup tipis dan ringan, bahkan ini adalah Poco M series paling ringan dan paling tipis. HP ini juga sudah memiliki sertifikasi IP53, jadi bisa tahan apabila terkena debu dan percikan air. Tapi jangan coba-coba untuk dicelupkan ke dalam air, karena HP ini tidak didesain untuk bisa dibawa berenang. Lalu kita lihat apa saja yang ada di kelilingnya. Yang pertama, pada sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai sensor fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volume up dan down. Pada bagian atas terdapat mikrofon, kemudian infrared blaster yang bisa Anda gunakan untuk mengontrol perlengkapan rumah tangga yang ada penerima infrarednya. Dan ada audio jack 3,5 untuk mendengarkan musik menggunakan kabel serta grill speaker. Dan memang HP ini sudah dilengkapi dengan speaker stereo, sehingga suaranya lebih bagus dibanding HP mono speaker. Selain itu juga sudah mengantongi sertifikasi high-res audio. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid, bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD dengan kapasitas sampai 1 TB. Kemudian pada bagian bawah terdapat mikrofon lagi, dalam kurung jadi totalnya ada 2 mikrofonnya, USB Type-C dan grill speaker. Berikutnya, untuk layarnya diperkuat oleh Corning Gorilla Glass 3 dan dibekali dengan panel AMOLED berukuran 6,43 inci. Dengan resolusi Full HD 2400x1080 pixel dan refresh rate sampai 90 Hz. HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 1000 nit untuk peak brightness atau 700 nit untuk HBM. DCI-P3 dan rasio kontras 4:1. Pada bagian belakang terdapat paket kamera yang lengkap termasuk LED flash. Ada kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan tidak ketinggalan ada kamera makro 2 megapiksel. Untuk perekaman video kamera utama bisa di 1080p 30 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel terletak pada bagian tengah atas dengan desain punch hole. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Untuk koneksi Redmi Note 12 ini cukup lengkap. 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB OTG, dan ada FM radio. Dari segi performance, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer, kemudian ditemani GPU Mali G57MC2. Dengan SoC ini diklaim mampu mengangkat gambar sampai Full HD 120 Hz. Untuk RAM dan storage ada 2 varian, pertama 6 dan 128 GB, yang kedua 8 dan 256 GB. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4x dan storage menggunakan teknologi UFS 2.2, yang mana jauh lebih cepat dari teknologi eMMC yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan MIUI 1.3 dengan basic Android 11. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh pengisian cepat 33 Watt. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselerometer, gyro, proximity, dan kompas. Untuk performa gamenya sebagai berikut. Pada paket penjualannya terdiri dari charger 33 Watt, kemudian sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing bening dan di HP-nya itu sendiri sudah terpasang screen protector. Berikut ini harga dari Poco M4 Pro. Yang terakhir, Infinix Note 12 2023. Datang dengan PD menawarkan garansi 18 bulan, serta tagline yang gagah, speed to lead. Apa saja yang ada di Infinix Note 12 2023 ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk desain. Desain Redmi Note 12 2023 ini sudah cantik, untuk bentuknya sudah serba flat baik permukaan depan, belakang, maupun sampingnya. Sudah seperti HP flagship kekinian.
Desain yang kekinian ini kemudian dibalut dengan 3 warna yang menawan. Tuscany Blue, Alpine White, Volcanic Gray. Masuk ke dimensi. HP ini mempunyai dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut. Tinggi 164,4, lebar 76,5, dan tebal 7,8. Dan mempunyai berat 195 gram. Jadi HP ini terbilang cukup tipis dan ringan. Lalu kita lihat apa saja yang ada di kelilingnya. Yang pertama, pada sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volume up dan down. Dilanjut ke bagian atas yang ternyata kosong, tidak ada apa-apa di sana. Namun jangan salah, ada mikrofon yang sedikit tersembunyi di sana. Jadi total mikrofon ada 2. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid, bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Desain SIM tray-nya agak spesial seperti Tecno Pova Pro 4. Pada HP yang lain biasanya mempunyai desain SIM tray memanjang atau disusun seri. Sedangkan HP ini desain SIM tray-nya vertikal atau disusun seperti paralel. Ini bagus karena bisa menghemat tempat. Untuk micro SD diklaim bisa sampai 2 TB, kemudian pada bagian bawah terdapat audio jack 3,5, mikrofon, USB Type-C, dan grill speaker. Meskipun grill speakernya hanya 1. Tapi HP ini aktualnya mempunyai 2 speaker atau stereo speaker. Sementara untuk layarnya diperkuat oleh Corning Gorilla Glass 3 dan dibekali dengan panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD 2400x1080 pixel. Tapi sangat disayangkan untuk refresh rate-nya hanya sampai 60 Hz. Pada bagian belakang terdapat paket kamera yang lengkap termasuk 4 LED flash. Ada kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan kamera bokeh 2 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama bisa di 1080p 60 fps dan 2K 30 fps. Untuk slow motion, HP ini bisa disetting di 720p 120 fps atau 240 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel terletak pada bagian tengah atas dengan desain punch hole. Dan ada juga LED flash untuk memaksimalkan penggunaan selfie. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps, kemudian 2K 30 fps. Baik kamera depan maupun belakang. Anda bisa mengaktifkan fitur Ultra Steady untuk memperoleh video yang lebih stabil. Untuk koneksi Redmi Note 12 ini cukup lengkap. 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB OTG, dan ada FM radio. Dari segi performa, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer yang ditandem GPU Mali G57MC2. Dengan SoC ini diklaim mampu mengangkat gambar sampai Full HD 120 Hz. Untuk RAM 8GB, sedangkan storage-nya ada 2 varian, 128 dan 256GB. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4 kali dan storage menggunakan teknologi UFS 2.2 yang mana jauh lebih cepat dari teknologi eMMC yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan XOS 1.0.6 dengan basic Android 12. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh charging 33 Watt. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselerometer, gyro, proximity, dan kompas. Untuk performa gamenya sebagai berikut. Oh ya, bagaimana dengan gyro? Tentunya mulus, responsif, dan akurat. Ya, ini kan emang pakai hardware-based gyro, ya, bukan gyro yang virtual itu. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Setting kualitas terbuka itu hanya sampai high aja, dan untuk frame rate sampai 60 fps. Ya, emang layarnya 60 Hz sih, jadi nggak apa-apa juga. Nah, saat kami coba mainkan 3 match berturut-turut, di match terakhir kami masih bisa mendapatkan frame rate di kisaran 57 sampai 60 fps. Ini terbilang konsisten ya di frame rate yang tinggi. Tidak terasa ada gangguan atau penurunan frame rate secara drastis saat kami mencoba memainkan game yang satu ini. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact. Kita jalankan di setting lowest 60 fps dan kita mendapatkan frame rate-nya ternyata cukup konsisten di 45 fps ke atas di awal. Sesekali aja dia turun ke sekitar 42 fps. Saat battle frame rate-nya juga masih banyak di atas 40 fps. Sayangnya, setelah 10 menit lebih frame rate-nya mulai turun. Rata-ratanya mulai ada di bawah 40 fps, bahkan lebih banyak di sekitar 36 fps ke bawah. Hanya sekali bisa balik lagi ke 40-an, tapi itu pun jarang ya. Pada paket penjualannya terdiri dari charger 33 Watt, kemudian sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing bening dan di HP-nya itu sendiri sudah terpasang screen protector.
Berikut ini harga dari Infinix Note 12 2023 ini.